Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, ya, saya Pak Purwardi, saya hakim di sini yang dipercayakan untuk menjadi wakil ketua di Pengadilan Agama Tanjung Pinang ini. Saya kelahiran Banda Aceh tahun 1975, ya. Kemudian saya berdinas di Pengadilan Agama sudah sejak tahun 2001. Nah, 2001 saya sudah menjadi keluarga peradilan agama. Yang pertama bertugas di Aceh, di Banda Aceh, kemudian juga berpindah-pindah ke Jawa, ke Sumatera Utara, dan sekarang ke Tanjung Pinang, yang itu di luar dugaan saya juga. Saya sampai kemarin, dan ini adalah tempat dinas saya yang ke-10, ya, ke-10 satuan kerja saya berdinas di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya Badan Peradilan Agama. Nanti mungkin saya tidak akan menyampaikan pembicaraan khusus, karena tadi hanya diskusi, ya, modelnya ya, diskusi. Dan kalau lihat tema perspektif hakim agama mengenai status anak sebuah perkawinan, ini Ibu mohon maaf, apakah hanya dalam hal ini saja ataukah diskusi lebih luas, lebih luas, ya. Ini hanya sebuah tema mengawali, ya. Izin mungkin luar biar mahasiswa dapat. Boleh. Ya, mungkin sekilas saya ingin juga gambarkan mengenai lembaga peradilan, khususnya peradilan agama, ya. Peradilan agama ini salah satu badan peradilan dalam lingkup Mahkamah Agung, ya. Jadi ada 4 lingkungan di Mahkamah Agung. Yang pertama peradilan umum, atau di sini bisa disebut pengadilan negeri, ya. Kalau lingkungan peradilan umum, pengadilannya pengadilan negeri. Kalau pengadilan agama itu di bawah peradilan agama, Badan Peradilan Agama. Kemudian lingkungan peradilan tata usaha negara, dan juga ada lingkungan peradilan militer. Kalau peradilan agama dan peradilan umum itu hampir seluruh kota di Indonesia ada. Tapi kalau peradilan tata usaha dan militer hanya di kota-kota tertentu, ya, hanya di kota-kota tertentu. Jadi itu, ya, mungkin sekilas mengenai peradilan Mahkamah Agung. Peradilan agama mempunyai kewenangan yang beragam, ya. Ada mengenai umumnya perdata, ya, kecuali di Aceh itu yang ada mengadili perkara pidana, ya. Jadi peradilan agama di Aceh mengadili pidana Islam. Jadi kalau di Aceh itu pelanggaran yang diatur oleh kanun itu diadili oleh hakim pengadilan agama. Itu di sana namanya Mahkamah Syariah, tidak ke peradilan umum atau peradilan negeri. Jadi itu. Pada umumnya mungkin adik-adik lebih banyak mengetahui kalau peradilan agama itu mengadili perceraian, ya, perceraian. Kalau sudah kemari, yang terbayang ada masalah keluarga, ya, betul? Sebenarnya tidak salah juga pemikiran seperti itu. Enggak. Tapi yang lebih tepatnya bahwa peradilan agama ini atau pengadilan agama ini kewenangannya itu banyak. Selain masalah ahwal syakhsiyah, ya, masalah hukum keluarga, itu dari perceraian, kemudian mengenai isbat nikah, mengenai hibah, wakaf, ya, termasuk kepada ekonomi Islam. Nah, jadi ekonomi Islam juga masuk dalam ranah
kewenangan pengadilan agama. Kalau B yang berbasis syariah itu ke pengadilan agama apabila ada sengketa, termasuk juga operasi yang berbasis syariah atau lembaga keuangan lainnya yang basisnya adalah syariah. Itu sengketanya diselesaikan di pengadilan agama. Ya, mungkin ada yang belum tahu mungkin ya, yang namanya agama kok urus ekonomi. Nah, ternyata sekarang ekonomi syariah diselesaikan di pengadilan agama. Itu sudah berapa tahun, sudah lama sebenarnya. Tapi memang kurang diekspos dan kurang diketahui. Ya, kalau di Aceh itu lagi-lagi karena saya mengawasan banyak di Aceh, 80% saya berdinas di Aceh. Itu karena di sana semua bank itu basisnya ada syariah, nggak boleh ada profesional. Dan di Aceh nggak ada bank profesional, yang ada bank syariah semua. Nah, itu makanya pekerjaan hakim pengadilan agama lebih banyak. Kemudian mengadili jinayah tadi, ya pidana Islam. Itu dari pengadilan negeri di sana sedikit pekerjaannya. Kalau di Aceh itu, ya lebih banyak masalahnya itu pengadilan agama. Jadi itu tadi. Kemudian berkenaan dengan masalah anak di luar kawin, itu salah satu kewenangan kita dalam mengadilkan. Dia masuk dalam hukum perkawinan ya, sudah hukum perkawinan, perceraian itu masuk dalam hukum perkawinan, pengangkatan anak, isbat kawin, isbat pengesahan kawin, istilahnya isbat nikah, kemudian izin poligami, macam-macam ya. Nanti bisa dilihat di buku apa kewenangan pengadilan agama yang terbaru ya. Kalau yang lama itu pembicaraan aku masuk terbaru. Nah, jadi itu mengenai status anak. Nah, kita masuk saja biar ini tepat. Status anak dalam sebuah keluarga itu kalau dalam hukum Islam tentu sangat ditentukan, diawali oleh perkawinan orang tuanya. Ya, oleh perkawinan orang tuanya. Anak itu hasil dari, kalau dalam agama Islam, hasil dari sebuah perkawinan, pernikahan seorang laki-laki dan perempuan yang sah secara hukum agama. Ya, itu yang pertama dulu. Secara hukum agama, perkawinan yang sah, maka anak yang dilahirkan adalah anak yang sah. Jadi kebalikannya, kalau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, maka anak itu dikategorikan anak yang tidak sah juga, ya, atau anak di luar kawin. Bagaimana maksud anak di luar kawin? Yang pertama, anak itu memang hasil dari perbuatan seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat, ya, tidak terikat dengan perkawinan yang sah tentunya, ya, perkawinan yang sah. Kemudian juga anak yang di luar perkawinan itu juga bisa didapatkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui oleh negara, nikah siri. Itu salah satu juga dikategorikan anak yang tidak sah. Tapi berbeda tingkatannya ya, nanti antara ini. Ya, apa bedanya? Ya. Tadi tidak sah secara agama perkawinan, anaknya itu tidak sah. Ini secara agama mungkin sah. Iya, secara agama sah. Tapi belum tercatat siri, belum tercatat di dalam peraturan negara. Dalam satu sisi itu disebut juga anaknya belum sah, ya, belum sah. Bagaimana supaya sah? Ada
prosedurnya. Ada prosedurnya. Tetapi terhadap anak yang memang hasil dari perbuatan di luar pernikahan yang sah, yang secara agama pun tidak sah, itu tetap tidak sah. Kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 2004 pasal 43, anak tidak sah, anak di luar kawin adalah hanya mempunyai hubungan kepada perdata ibu dan keluarga ibunya. Kemudian yang pasal 42 itu perkawinan yang sah adalah perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan atau akibat dari perkawinan yang sah. Ya, dalam perkawinan atau akibat dari sebuah perkawinan yang sah atau anak sah. Kalau anak di luar perkawinan, anak yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Secara tidak langsung itu menyatakan bahwa anak tersebut tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya. Dalam hal apa dia hubungan dengan ayahnya? Nah, dalam persepsi pengadilan agama, karena kami juga merujuk kepada Undang-Undang 174 dalam mengadili dan kompilasi hukum Islam. Kalau di kompilasi hukum Islam itu di pasal 99 dan 100 ya, itu ada bunyinya hampir sama dengan Undang-Undang 174. Jadi secara nasab anak yang dianggap tidak sah dan dinyatakan tidak sah itu tidak dibolehkan bernasab kepada ayahnya, tapi hanya kepada ibunya. Dan konsekuensinya juga terhadap akibat perdata lainnya, yaitu pewarisan perwalian. Pewarisan pun tidak kepada ayahnya. Jadi tidak boleh saling mewarisi ayah dengan anak yang di luar perkawinan. Ya, juga kalau perwalian, ya tentunya terutama perwalian nikah bagi anaknya perempuan, ayahnya tidak boleh jadi wali nikah. Satu-satunya wali nikah adalah hakim, wali hakim. Jadi wali hakim ini bukan hakim seperti kami, ya. Tetapi ini masih wali hakim itu adalah pejabat pencatat nikah atau KUA. Ya, kepala KUA atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Nah, walaupun istilahnya wali hakim, tapi bukan hakim. Ya, tapi prosesnya itu juga melalui penetapan pengadilan agama. Tapi banyak sekarang wali hakim itu tidak lagi ke pengadilan agama langsung, kalau mengambil alih untuk menunjuk diri sendiri menjadi wali hakim. Sebenarnya itu harus melalui persidangan, ya, harus melalui persidangan. Apa benar tidak ada wali? Apa benar seperti tadi anak di luar perkawinan tersebut, atau walinya sudah tidak ada lagi sama sekali? Harus melalui persidangan. Tapi ya sekarang kita karena tidak diajukan, maka kita tidak bisa menentukan wali rusak, tidak. Ya, karena KUA kadang-kadang mengambil alih langsung, mereka menyatakan biarkan saja dia dibuat. Walaupun ketika kita periksa atau ketika dimajukan ke persidangan ternyata masih ada wali yang lain. Karena wali hakim itu wali paling terakhir, ya, wali paling terakhir. Tapi dalam hal anak di luar nikah, wali-wali yang lain tidak berlaku, hanya wali hakim. Nah, tapi kalau yang bukan, yang anak yang sah, ya, anak yang sah itu dalam perkawinan, wali-wali yang lain itu ada hierarkinya, ya, harus melalui hierarki itu. Ada urutan-urutan yang nggak bisa langsung ke urutan ke-10 misalnya. Boleh, harus dari 1 dulu, ada 1, 2, ada 2, 3. Jadi seperti itu, ya, dalam perwalian.
Anak yang di luar nikah ini kedudukannya seperti itu tadi, ya. Jadi dia punya hubungan nasab kepada ibunya saja, ya, ibunya saja. Apa ayah tidak bertanggung jawab? Bertanggung jawab juga, karena itu adalah anak biologisnya, tetapi tidak dalam hal yang berhubungan dengan nasab, pewarisan dan perwalian, tapi dalam hak untuk memberi nafkah atau anak itu diberi nafkah, itu kewajiban ayahnya, ya, kewajiban ayahnya, ya, tetap kewajiban ayahnya. Apabila yang bersangkutan mengakui itu anaknya, nah, itu lain ceritanya, ya. Nah, ketika ada yang tidak mengakui anaknya, nah, itu lain ceritanya. Kalau dibuktikan, ketika dibuktikan bahwa itu anaknya, yaitu dengan teknologi keilmuan yaitu DNA, ya, tes DNA, itu si ayah harus bertanggung jawab terhadap hak anak, ya, dan itu menjadi kewajiban ayah biologisnya, walaupun dia tidak dinasabkan kepada ayahnya, ya. Nah, mungkin adik-adik ibu juga mungkin pernah mendengar keputusan MK nomor 46 ya tahun 2010 kalau saya, yang menyatakan bahwa anak lahir di luar perkawinan itu boleh dinasabkan kepada ayahnya. Ya, itu kan dengan MK ya. Nah, mereka hanya menilai, tidak menilai bahwa di Islam kan ada maqasid syar'iyyah, ya, maqasid syariah. Jadi tujuan dari suatu hukum itu diterapkan apa? Kenapa? Ada maqasidnya dan tujuannya. Hukum ini seperti ini, dilarang, haram, wajib, makruh, mubah, itu semua ada tujuannya. Ada maqasidnya, ada 5 maqasidnya. Dan selain itu, yang pertama adalah untuk memelihara agama, hifdzuddin. Kemudian kedua adalah hifdzun nafs, untuk memelihara jiwa, ya. Kemudian hifdzul nasab, itu tadi nasab, ya, memelihara nasab. Kemudian memelihara akal, hifdzul akal, memelihara akal. Kemudian yang juga memelihara harta, hifdzul mal. Dan itu tujuan-tujuan penerapan hukum di dalam Islam itu ada 5 itu tujuannya. Untuk memelihara akal, memelihara agama, memelihara harta, memelihara nasab. Dalam hal perkawinan untuk memelihara nasab. Maka apabila kita melihat dari pertimbangan MK itu hanya melihat dari akibat dari perbuatan, ya, sedangkan tujuan maqasid syariah itu adalah preventif, ya. Preventif itu untuk mencegah supaya tidak terjadi seperti ini, maka diterapkan hukum seperti ini. Bukan dia untuk solusi mencari jalan keluar, bukan. Jadi beda. Tapi kalau kita lihat MK itu kan sepertinya ketika ada kejadian seperti itu setelah melanggar aturan agama seperti ini, dicari jalan keluarnya untuk kasarnya pembenaran. Ya, padahal agama telah mengatur bahwa sesuatu hukum yang diterapkan itu punya maksudnya, punya tujuannya. Jadi maqasid syariah itu diterapkan sebelum hukum itu dilaksanakan, bukan diterapkan terhadap hasil pelanggaran dari hukum yang ditentukan. Karena ada hakim di atas kami juga seperti itu cara berpikirnya. Jadi berpikirnya supaya ini anak ini jadi sah, menjaga dia dari ini, makanya itu juga maqasid syariah, jadi menjaga nasab dia dengan ayahnya. Tapi setelah terjadi, nah, sedangkan tujuan maqasid syariahnya adalah pencegahan. Kenapa seperti ini diterapkan haram? Supaya tidak terjadi seperti ini. Tapi ketika melakukan melanggar aturan itu punya haram, jadi dosa, punya akibatnya.
Akibatnya itu tidak bisa kita mencari solusi seenak kita. Ya, ketika dia bilang melanggar tentu dosa dan punya akibat. Makanya supaya tidak terjadi akibat seperti itu, janganlah melakukan itu. Jadi MK itu kan tidak seperti itu cara berpikirnya, ya tidak seperti itu cara berpikirnya. Walaupun ada hakim-hakim di pengadilan juga malah menulis artikel yang khusus yang memang cara berpikirnya seperti MK. Nah itu ya seperti MK. Jadi ada solutif. Jadi solusinya diarahkan ke makasih bicara itu berapa makasih bicara itu berlaku sebelum hukum itu diterapkan. Bukan setelah diterapkan dilanggar. Jadi cara berpikirnya mungkin terbalik. Ya. Kenapa semua aturan itu punya maksud? Ya, supaya itu menjaga lingkungan kita tadi. Orang dilarang minum khamar supaya tidak menjaga akal yang menjaga akalnya. Yang berakibat kepada perbuatan lain, bisa dengan orang mabuk, bisa membunuh, ya, bisa juga berzina. Jadi akibatnya banyak, makanya diharapkan minum khamar. Itulah tujuannya. Ketika dilakukan oleh minum khamar, apakah untuk membolehkan khamar menjadi pembolehan dengan cara tadi? Tetap sesuatu yang bisa dilakukan dan itu dilarang agama berdosa. Akibatnya yaitu ditanggung oleh yang melakukan. Sama seperti anak di luar nikah ini, karena akibat dari orang tuanya, orang yang berdosa, secara tidak langsung punya akibat pada anak. Apakah kita juga melanggar hak asasi anak? Tidak. Ya tidak. Dia punya hak sebagaimana yang lain. Nasabnya ada, dinasabkan kepada ibunya. Tidak ada nasab sama sekali, tidak. Jadi agama kita tegas menggaris kalau seperti ini ada solusinya sebelumnya, sudah ada solusi. Ya, ayahnya apakah dibiarkan? Tidak, dia punya tanggung jawab untuk nafkah. Tetapi dalam hal yang telah ditentukan, waris mewarisi, saling mewarisi nggak boleh, perwalian nggak boleh. Tapi dalam memberi nafkah anak, kalau apalagi dia mau betul untuk anaknya, dia harus dibebankan untuk menafkahi anak biologisnya. Ya. Putusan MK itu kan dasarnya adalah permohonan siapa tahu? Ada? Ada tahu? Siapa? Ayo artis. Tidak kenal ya. Maki Camta. Tahu? Pernah dengar? Maki Camta. Jadi dengan siapa? Menteri Mordiono, Sekretaris Negara. Karena makanya heboh. Ya, artis dengan pejabat negara, menteri. Jadi anak perkawinan siri ya. Jadi tidak diakui oleh Mordiono itu anak. Maka digugat ke MK pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jadi yang juga itu pasal 43 ini anak di luar nikah hanya dinasabkan pada ibunya, seakan melepas kewajiban ayahnya. Dan juga supaya ayahnya bertanggung jawab. Karena dalam dalam Islam bukan melepas 100%, tidak, hanya nasabnya saja tidak boleh. Ya waris dan perwalian. Tapi dalam hal tanggung jawab kehidupan anak itu, ya harus tanggung jawab. Itu yang di pengadilan agama kita terapkan, bahwa ayah itu tidak lepas dari tanggung jawab menafkahi anak biologisnya. Jadi seperti itu. Jadi perlu dibedakan antara nasab kepada ibunya dan berarti ayahnya tidak bertanggung jawab sama sekali. Kemudian bagaimana kalau ini memang anak luar nikah dalam arti berzina ya, akibat perzinahan. Tapi ada dalam anak di luar nikah dikategorikan karena perkawinan orang tuanya belum tercatat. Itu punya akibat juga ketika misalnya
salah satu orang tua meninggal dunia, secara agama dia sah perkawinan, tapi tidak dicatatkan. Nah, nikah siri itu tadi tidak dicatatkan. Itu ketika diajukan pembagian waris ke pengadilan, anak itu dianggap anak di luar nikah. Karena pengadilan ini tidak hanya merujuk kepada hukum agama ansih, hanya semata-mata agama, tapi juga punya hubungan dengan hukum negara. Bagaimana jalan keluarnya? Ya harus ada isbat nikah orang tuanya dulu. Itu ada jalan keluarnya. Isbat nikah orang tuanya. Bagaimana? Orang tuanya sudah meninggal? Boleh. Walaupun orang tua sudah meninggal, dua-duanya bisa meninggal. Tapi dia ini harta, tapi secara hukum itu kan tidak diakui dia sebagai anak, karena tidak bukti dia betul itu orang tuanya, nggak ada bukti kan nggak ada bukti. Apalagi dibantah oleh ahli waris lain misalnya, dia boleh mengajukan isbat nikah orang tuanya yang sudah meninggal. Itu kepentingan dia, boleh mengisbat nikah. Jadi itu setelah putusan pengadilan mengatakan dia orang tuanya dari sah menikah tahun sekian, kemudian dia lahir kapan? Kalau dia lahir sebelum orang tua yang menikah, tentu dia dari itu berlaku anak di luar menikah akibat persinahan. Tapi kalau dia lahir setelah orang tua yang menikah dan menikah orang tuanya itu disahkan oleh pengadilan, dia anak yang sah. Anak yang sah. Jadi ada anak yang sah, anak yang di luar perkawinan akibat persinahan, ada anak di luar perkawinan akibat tidak belum atau belum tercatat. Ya, jadi itu secara besar umum ya, anak di luar nikah. Dan akibatnya juga berbeda. Kalau yang persinahan tentu nasabnya berlaku, warisnya bagiannya. Tapi kalau ini yang nikah siri ya, yang sudah disahkan perkawinan orang tuanya, itu dia sama seperti anak sah. Sama. Ketika perkawinan orang tuanya sudah dinyatakan sah. Tapi sebelum dinyatakan sah, nah dia masih tergantung, ya, masih tergantung. Jadi seperti itu, ya, mengenai anak di luar nikah, kedudukannya di perspektif pengadilan agama, ya, agama. Jadi seperti itu. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau para ahli ini, tapi sudah ada putusan MK, apakah diikuti? Ya, kan kami hakim ini juga selain bertanggung jawab kepada negara atau para pihak, yang paling tahu tanggung jawab kemana? Itu yang paling berat. Tanggung jawab ke negara, tanggung jawab ke manusia ini kita masih bisa lah. Kalau kita salah dihukum secara administrasi misalnya oleh atasan. Tapi kalau salah dalam mengadili akibat dari melanggar aturan Allah, nah itu tanggungan sendiri. Ya, jadi kami lebih ke situ. Ya, karena hakim itu sebelah kakinya sudah dalam neraka. Itu hadisnya. Ya, sebelah itu sudah neraka. Apa mau satu lagi? Ya, malah maunya kita yang sebelah ini kita tarik, kita keluar. Ya, seperti itu. Makanya di hakim, di pengadilan agama, pengadilan negeri itu kan berkaitan dengan ya, keadilan. Ya, terutama mengenai kalau di pengadilan negeri atau di jinayah itu mengadili jiwa, ya, menghukum. Itu lebih ini lagi. Ketika dia tidak bersalah tapi kita hukum, bersalah penjara, bebasannya terkekang, itu lebih berat. Ya, makanya ada apa istilahnya, membebaskan satu orang yang bersalah lebih baik daripada menghukum 1000 orang yang tidak bersalah. Kita hukum satu orang itu lebih berat.
tidak bersalah. Tapi lebih bagus orang yang bersalah 1000 orang kita bebaskan. Nah itu ada di kami berlaku kehati-hatian ya. Lebih baik kita membebaskan satu orang yang bersalah daripada menghukum dia. Kita tidak bersalah. Tapi ada 1000 orang bersalah kita bebaskan. Itu lebih baik seperti itu. Ngerti ya? Nah, makanya hakim ini kakinya sebelah belakang ke neraka lebih hati-hati. Makanya hukum-hukum ini ketika ada aturan seperti itu di pengadilan agama, umumnya tidak digunakan. Putusan MK. Ya, karena hakim yang mengadili MK itu kan tidak ada basis. Mungkin tidak ada ya basic agama ya. Tidak ada menjadi pengetahuan. Kan mereka dari anggota DPR, ya, pengajuan dari kepala negeri, dari akademisi, hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi umumnya, dapat saya baca di pengadilan agama itulah kedudukan luar nikah yang diterapkan. Jadi ketentuan pasal 43, 42, 43 Undang-Undang Nomor 174 itu pasal 99 dan 100 Kompleks Hukum Islam itu diberlakukan. Walaupun ada putusan Mahkamah Konstitusi. Karena tanggung jawab kami bukan hanya ke negara, tapi juga ke itu selalu diingatkan. Ya, jangan kita membantu atau mengikuti dunia ketentuan Allah kita lah. Jadi seperti itu. Jadi kompilasi hukum Islam sedikit dan undang-undang perkawinan nomor 174 itu dasarnya pembentukannya adalah kalau kompilasi hukum Islam ada lintas mazhab ya. Lintas mazhab itu artinya semua mazhab dalam hukum Islam itu ada. Jadi hanya bukan Syafi'i ya, di kompilasi hukum Islam itu semua mazhab, lintas mazhab. Pembentukannya pun itu sampai ke Mesir. Dan studinya ke Mesir. Jadi kitab-kitab klasik itu kita berundung itu yang menjadi rujukan ya, kombinasi hukum Islam dan agama dulu. Jadi itu sekilas Ibu, mungkin begini nanti yang lain di luar hukum akarnya, nah di luar ini boleh ditanyakan sepanjang mungkin bisa kami jawab. Kalau tidak bisa kita cancel dulu, nanti kita jawab di lain waktu. Jadi biasanya Bu, saya berharap adik-adik bertanya sebanyak mungkin ya. Untuk mengenai ini calon-calon pengantin ini atau yang telah nikah. Tua ya? Oh, tua belum. Kalau sekarang Bu, pengalaman saya kan sekarang dispensasi ya, karena perkara dispensasi kawin ini atau dispensasi nikah ini itu sekarang sejak umur perkawinan itu dinaikkan khususnya untuk calon pengantin perempuan 19 tahun yang awalnya 16 tahun itu banyak sekali dispensasi kawin karena nikah 16, 17, 18 harus ada izin karena itu sudah cukup dewasa ya. Makanya di negara kita di Indonesia ini umur anak itu bermacam-macam. Kalau dalam SPPA, Sistem Pengadilan Anak ya, itu anak 18 tahun. Ya. Kalau dalam kependudukan 17 tahun sudah bisa dapat KTP. Ya kan? Dalam hukum perdata 21 tahun, perkawinan sekarang 19 tahun. Nah, macam-macam umur anak. Kalau dalam Islam berapa? Saya tahu. 17. Udah balik atau 15? Ada yang udah balik atau belum balik 15 tahun ada mana? Anak atas saya sih 15 tahun. Kalau dalam Islam. Tapi umumnya kan 12 tahun udah balik ya. Jadi itu macam-macam, makanya antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain tidak sinkron.
kanun tentang anak itu ikut SPPA ya 18 tahun, sehingga di sana banyak kejadian pelanggaran khalwat itu berdua-duaan ya. Nah itu boleh istilah berbunuh ya, kemudian zina jelas, kemudian perkosaan, pelecehan seksual. Nah itu kalau di sana walaupun udah ada kanun itu banyak juga. Pada umumnya anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban atau kedua-duanya. Pelakunya anak, korbannya juga anak. Jadi itu mengandung seperti itu. Itu punya cambuk dan ada yang tidak. Jadi ya, boleh juga menanyakan mengenai jinayah, juga boleh untuk sebagai ilmu ya, ilmu yang berlaku di Aceh. Jadi itu sebenarnya itu saja dulu, nanti perkembangan dari pertanyaan-pertanyaan. Untuk sementara saya kemudian pada ya, baik, tadi sudah mengenai pemaparan dari beberapa wakil ketua pengadilan agama kita. Luar biasa ya, banyak informasi, banyak pengetahuan, ilmu yang sudah disampaikan. Mungkin sudah pernah dialami sebenarnya oleh keluarga kita masing-masing, cuma ternyata itu juga diatur dalam aturan perundangan kita. Dan kita sebagai mahasiswa hukum harusnya lebih belajar banyak lagi tentang aturan itu, jangan sampai kita tidak mengetahui tentang. Jadi untuk sesi diskusi ini, Ibu persilakan kepada para mahasiswa sekalian yang ingin mungkin tidak hanya bertanya ya, tapi sharing mungkin ya, pengalaman yang pernah dialami gitu ya, tentang pengetahuan kalian dalam dunia kawinan mungkin ya, di keluarganya masing-masing atau mungkin di tetangganya. Jadi nggak mesti bertanya tentang ini Pak ya, tapi juga berbagi pengalaman juga boleh yang bisa ditanyakan kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan kita. Silakan. Ada? Dea Bu. Iya, silakan Dea. Izin Bu, izin Bapak. Saya mau nanya di sini. Tadi Bapak kan ada menjelaskan kalau status anak di dalam hukum Islam itu ditentukan oleh pernikahan kedua orang tuanya, sah atau tidak. Terus di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 43 tadi kan hanya seorang anak yang di luar kawin itu cuma mempunyai hubungan dengan ibunya atau keluarga ibunya. Itu juga hal yang sama juga ada di kompilasi hukum Islam Pasal 99 dan 100. Nah, misalnya Pak, ada nih sepasang kekasih nih, itu berarti belum sah kan Pak? ya, kalau masih nama kekasih. Iya. Jadi sepasang kekasih ini melakukan zina sampai melahirkanlah ceweknya ini. Terus sebelumnya anak yang dilahirkan ini tak diakui oleh dari yang laki-laki. Nah, jadi dirawat sama pihak perempuan sampai sekitar usia 1 tahun. Kemudian yang laki-laki ini barulah timbul nih penyesalan, ternyata mau mengakui kalau ini anak biologisnya. Datanglah lagi minta hak untuk ketemu sama sang anak, tapi tak diizinkan Pak sama si perempuannya dan keluarganya. Jadi kalau di mata hukum Islam atau hukum lain yang berlaku di Indonesia itu sebenarnya yang laki-laki ini punya hak atau tidak Pak untuk ketemu sama anaknya itu walaupun tidak diizinkan? Boleh. Atau mungkin ada pertanyaan yang mirip-mirip ya. Mungkin nanti yang mirip-mirip kita 3 dulu pertanyaan. Iya, udah. 3 orang. Silakan, ada lagi yang sama pertanyaannya tapi mungkin kasusnya berbeda ya. Kok sama nggak sih kemarin pertanyaan? Tapi kan orang udah nikah juga. Ayo siapa? Udah ada. Ada? Silakan, nggak apa-apa. Silakan. Berarti nggak sama juga. Ya. Kalau saya mau bertanya ini Pak. Nama siapa? Oh, Elvira Pak. Ya. Apakah ada perbedaan hak antara anak yang lahir secara sah dan juga sama anak yang lahir di luar perkawinan tapi setelah lahir itu orang tuanya memutuskan untuk nikah secara sah Pak? Lahir sebelum orang tuanya menikah, Iya. kemudian lahir dalam perkawinan orang tuanya. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi. Siapa namanya? Yuni. Siapa? Yumi. Jumi. Yumi aja.
Seperti yang Bapak bilang, ayah biologis berhak memberi hak anak, baik itu hak asuh atau hak nafkahan. Namun yang menjadikan pertanyaan, jika ada pernikahan sepasang kekasih, tetapi posisi si wanita ini mempunyai anak di luar nikah dengan mantan kekasihnya dulu. Jadi kemudian beberapa tahun pernikahan mereka pun bercerai gitu Pak. Jadi itu yang menjadi pertanyaan, apakah si anak mendapatkan haknya seperti hak asuh, hak nafkah? Secara yang kita ketahui, si bapak itu bukan bapak biologisnya. Jadi apakah mendapatkan hak atau tidak? Bapak yang bukan bapak biologisnya. Baik, ya, pertanyaan yang cukup bagus ya. Ada 3, yang pertama dari Dea, karena awalnya tidak diakui, ya, anak akibat dari perbuatan sepasang kekasih juga suami istri ya, sang kekasih, kemudian melahirkan tidak diakui awalnya oleh ayahnya, kemudian dia baru sadar bahwa benar itu anaknya. Jadi pertanyaannya, apakah ayahnya itu punya hak terhadap anak itu? Sebagaimana saya gambarkan tadi, dalam hal nasab, dalam hal waris mewarisi, dalam hal perwalian, ayahnya tidak punya hak. Ya, tidak punya hak. Tapi dalam hal menafkahi anak itu, menyekolahkan, memberi pendidikan, ya, dia berhak dan berkewajiban, ya, berkewajiban. Hanya dalam hal itu saja. Nah, selain yang 3 itu, yang lain dia, apalagi yang mengakui itu anaknya dan ibunya pun mengakui bahwa betul itu ayahnya, itu punya hak, ya, punya hak dia untuk memelihara, mengasuh, memberi nafkah, punya hak. Jadi itu, kita enggak, ketika nasab itu tidak ke dia, bukan berarti dia berlepas anak. Saya mengatakan tadi, dia punya juga hak. Apa kemudian timbul pertanyaan, kalau diajukan, bagaimana kalau dia untuk bisa mengasuh atau mau ini, sedangkan keluarga atau ibunya tidak memberikan, ya, nah, dia boleh mengajukan gugatan, ya, nah, gugatan untuk hak asuh, ya, boleh, ya. Nanti kan hakim mempertimbangkan. Kalau hak asuh itu selain dilihat dari apakah nasab, bukan nasab ya, dari perkawinan, dari apapun, betul nggak hasil dari perbuatan mereka ini, nah, itu kan. Yang pertama itu mengenai dia anak di luar perkawinan, itu lain cerita. Tapi itu betul dari perbuatan mereka, itu bisa. Tapi dilihat juga dari selama ini dibiarkan, kok tiba-tiba ingin mengakui, nah itu kan hakim punya pertimbangan juga. Kan ada seperti ada something wrong ya, sesuatu yang ingin apa gitu. Waktu dulu nggak dipedulikan, sekarang ingin direbut lah istilahnya, ingin diasuh. Kan ada hakim pasti mempertimbangkan seperti itu. Ya, nggak serta-merta sudah diberikan pada ayahnya, ya, banyak pertimbangannya. Ya, nah, itu. Jadi seperti itu. Dan anak itu mempunyai hak juga, dia dinafkahi oleh ayahnya itu, ya. Nah, jadi kita juga tidak menghilangkan kewajiban ayahnya, hak ayahnya untuk mengasuh anaknya, tapi juga hak anak itu memperoleh ini dari ayahnya, tidak. Kalau misalnya ibunya dan keluarganya ini tak memberi kesempatan, Pak, Melihat. Misalnya kan katakanlah oke, nasabnya kan tidak boleh Tidak boleh nasab ayahnya. Mengenai diasuh juga tadi juga ada dijelaskan itu bernasab kepada ibunya
dan keluarga ibunya. Nah, tapi kalau misalnya mengenai hak melanjutkan pendidikan, hak menerima nafkah, si ayah ini mau menjalankan kewajibannya, tapi dihalang sama ibunya. Sebenarnya cerita mengenai halang-halangi, halang-halangi itu kan sudah dalam ranah lain ya, ranah bisa mungkin pelanggaran pidana. Kalau betul sudah ditetapkan bahwa itu betul anaknya dia juga, ya, anak dia dalam arti ayah biologis, ya. Itu lain lagi. Kalau udah halang-halang itu kan lebih kepada hubungan antar keluarga itu tadi, ya, karena ada sesuatu udah sakit hati dihalangi. Tapi secara itu dia punya hak untuk itu tadi memberi pendidikan anaknya, memberi nafkah untuk kesehatan dan lain sebagainya. Itu punya, ya. Cuma nasab tadi itu tidak bisa diganggu, ya. Nasab, dan itu berkaitan dengan akibat dari nasab itu warisan dan perwalian, ya. Tapi untuk nafkah pada itu perdata nafkah itu boleh saja. Masalah mulai dihalangi ya itu lain ceritanya. Jadi itu ya yang pertama. Yang kedua, kira-kira perbedaan hak anak yang lahir dalam di luar perkawinan ya, di luar perkawinan yang tadi perzinahan, kemudian lahirnya tetap sebelum orang tuanya menikah, dengan anak yang akibat perzinahan tapi lahir setelah orang tuanya menikah. Setelah melakukan perzinahan, kemudian ditangkap Satpol PP, ya dinikahkan misalnya, ya dinikahkan anaknya lahir di dalam perkawinan. Itu tadi berlaku juga di kapan yang namanya itu anak itu jadi kan pembuahan itu ya, itu kan di luar perkawinan. Mengenai lahir di dalam perkawinan itu tidak menghapus status perzinahan tadi, ya, tidak menghapus status bahwa anak itu anak dari hasil perzinahan, tidak menghapus walaupun lahirnya setelah mereka menikah, walaupun sudah menikah, supaya menganggap anak itu dianggap sah menikah, tidak di situ dilihat, ya. Tapi kapan mereka melakukan? Kan bisa dihitung. Kalau Imam Syafi'i itu anak luar nikah itu juga dikategorikan ini. Ketika anak itu lahir 6 bulan sejak orang yang menikah itu di luar nikah. Karena diperhitungkan bahwa memang dibuahi di luar perkawinan. Karena waktu 6 bulan hamil atau 6 bulan menikah umpamanya sudah melahirkan. Ya, menurut Imam Syafi'i itu anak di luar nikah. Itu tadi menjawab tadi lahirnya di dalam perkawinan. Kalau Imam Syafi'i ke situ. Jadi 6 bulan sudah melahirkan. Wah, ini kan curiga ya pasti kan? Curiga, oh ini kayaknya sebelum menikah sudah hamil. Nah, jadi itu juga anak di luar nikah. Jadi haknya seperti itu tadi, nasabnya tidak bisa. Kalau bisa dibuktikan memang dia itu memang sebelumnya sudah hamil duluan. Memang Syafi'i punya batas 6 bulan, ya 6 bulan. Tapi kalau di atas itu ya bisa jadi namanya kan ada yang namanya di bulan melahirkan ya, prematur ya. Tapi kalau 6 bulan kan jarang ya, yang lagi belum ini. Jadi seperti itu, ada ketentuannya. Jadi itu, ya. Jadi haknya apakah lahir sebelum mereka menikah orang tuanya atau lahir setelah mereka menikah, tetapi akibat perbuatan yang zina jadi tetap anak di luar. Tambah lagi pemikiran Imam Syafi'i itu tadi, ya itu tadi batasnya 6 bulan terlahir. Setelah menikah sah, ya. Kemudian lahir 6 bulan setelah menikah lahir. Nah, pasti bertanya-tanya. Pasti bertanya-tanya. Tuh, ya. Jelas ya? Jelas Pak. Oke.
Kemudian yang ketiga, hak dari hak dari ayah bukan biologis ya. Apakah ayah biologis yang bukan biologis itu punya hak untuk memberi nafkah? Ya. Yang namanya hak, ya, ada hak yang memang wajib, ya, memang hak. Tapi kalau ini kan karena bukan ayah biologis, ya, kalau dia memberi, silakan. Kalau dia tidak memberi, ya udah. Ya, dia tidak terikat hukum di situ, dia hanya keridaan dia. Mungkin dia sudah menghadap anaknya karena sudah menikahi ibu anak tersebut, ya, dia bertanggung jawab, ya boleh saja, dan lebih bagus. Tapi yang punya hak lebih besar adalah ayah biologisnya dan ibunya. Nah, itu, ya, karena hubungan darah itu ya bukan hubungan nasab, ya, hubungan darah. Jadi anak itu punya hubungan darah dengan ayah biologisnya. Itu. Tapi kalau yang ini dia memberi, tidak memberi, ya bisa dipaksa juga, ya. Seperti itu. Ya, dari tiga ini ada cukup itu ya. Oke, ada apa yang lagi? Oke, silakan. Ini baru yang cewek ini baru apa nih Pak? Ya, nanti yang jawab harus ada yang bertanya. Ya, memang di mana-mana kuliah itu memang lebih banyak cewek di kelas ya. Saya dulu waktu kuliah di Jakarta dulu, itu di kelas saya cuma 2. Cuma 2. Kasihan. Kemudian kelasnya adalah kelas khusus, iya, dari tamatan pada saat yang program khusus. Ya, program khusus itu umumnya cowok yang seluruhnya satu cowok. Hanya berapa MAPK aja yang MAPK putri, tidak banyak. Jadi kelas kami itu kelas mengkhususkan dari tamatan pada saat yang program khusus. Ya, jadi banyak cowoknya, cewek cuma 2. Dan bagaimana punya kuliah? Oke, baik, siapa namanya? Nanda. Saya mau bertanya soal dispensasi mitra. Jadi kemarin saya tuh pernah nemuin orang ke pengadilan ini buat habis dispensasi kan. Di umur 15 tahun itu dia anak perempuan. Di umur 15 tahun itu dia kecelakaan, jadi hamil. Terus akhirnya dinikahkan secara siri. Terus setelah berjalan 6 bulan mereka memutuskan untuk pisah. Karena dari pihak si laki-laki tuh menyatakan kayak itu bukan anak aku gitu, nggak mungkin dia sama aku gitu, dia nggak terima. Jadi akhirnya di umur dia 17 tahun dia ketemu sama laki-laki yang sudah cukup umurnya untuk menikah secara sah. Jadi mereka berdua ini memutuskan untuk kayak udah kamu minta dispensasi nikah aja gitu kan ke pengadilan agama. Tapi kemarin di pengadilan agama ditolak Pak, katanya belum boleh, mending kamu nunggu umur cukup aja baru nikah. Itu kenapa Pak? Padahal dia sebelumnya udah nikah siri. Nikah siri umur 15. Terus di umur dia 17. Kalau suaminya? Suaminya udah umur sekitar 24-25. Dia juga berapa lama setelah dia nikah? Nikah siri juga. Umur 17 ya? 2 tahun setelah dia nikah. Umur dia 17. Kan nikah kan syaratnya 19 tahun kan, dia minta dispensasi tapi nggak disetujui sama pengadilan ini, itu kenapa ya? Baik. Itu banyak ya kasus, mungkin saya jawab langsung saja ya. Iya, boleh. Banyak kasus terjadi seperti itu. Jadi ketika menikah dulu masih di bawah umur, ketika mengajukan dispensasi itu masih di bawah umur. Ya kan, menikah masih di bawah umur. Ketika mau mengajukan dispensasi apa namanya dispensasi atau sudah nikah ya punya masih di bawah umur. Nah, itu kalau yang ini bukan dispensasi namanya ya, karena dia sudah menikah. Tapi kemudian isbat nikah terhadap pernikahan sirinya. Ya betul ya. Tapi dia nikahnya sama orang lain Pak, bukan sama Yang di diskon ini juga laki-laki lain. Iya. 2 kali nikah. Iya, jadi dia tuh kayak kan udah nikah nih 2000 berapa ya? Pokoknya dia umur 15 tahun itu dia udah nikah. Nikah siri. Karena kecelakaan tadi kan. Terus karena keluarga
nggak menganggap gitu kalau anak hasil dari perut mereka tuh anaknya sekali lagi, jadi mereka pisah cerai. Terus di umur 17 tahun perempuan ini ketemu laki-laki yang udah dewasa, udah cukup buat dinasah. Dia menikah lagi dengan laki-laki yang ini, yang lain itu. Jadi yang diskon itu yang mana? Dispensasi? Yang perempuannya yang kedua. Dengan nikah kedua. Dia mau nikah secara sah di negara sama agama gitu Pak. Karena masih umur 17 tahun mau mengajukan dispensasi. Nah, ditolak. Alasannya apa ditolak? Karena dia sedang tidak hamil katanya. Karena waktu itu disuruh cek ke dokter kandungan kan, hasilnya negatif. Jadi sama orangnya dibilang kayak kamu mending nikahnya nunggu umur aja kan nggak Punya anak ya? Tapi sebenarnya udah punya anak dari suami yang kemarin. Itu putusannya dia mencabut atau ditolak. Nah, itu beda. Nah, ya, putusannya apa? Baru nanya di administrasinya kemarin Pak. Oh, belum dia juga. Sama orang administrasinya digituin. Oh, di administrasi di informasi ya, di bawah dari BPSP ya. Itu sudah disidangkan. Begini, itu kami di sini selalu menyarankan supaya yang menjadi dispensasi itu bersabar. Ya, bersabar itu supaya cukup umur. Ya, jadi tidak perlu repot-repot untuk dispensasi itu. Kecuali memang ada alasan yang mendesak sekali. Tapi kalau nggak ada alasan yang mendesak untuk menikah, ya kan, hanya keinginan orang tuanya misalnya. Kalau dia tidak mau, belum mau pengen sekolah atau apa, tapi orang tuanya yang mendesak, itu jadi pertimbangan. Harusnya tunggu aja, ya. Atau mungkin ada alasan yang memang mendesak harus dikawinkan. Ya seperti tadi terjadi kecelakaan, supaya anaknya nanti lahir jelas siapa ayahnya. Ya walaupun yang tadi nasabnya itu tetap tidak berlaku yang tadi ya, tapi kan di masyarakat tuh ada ayahnya, ada ibunya, kan seperti itu. Nah itu untuk menjaga itu mungkin paling bersikeras sekali menjaga walaupun cukup umur, ya. Tapi kami selalu menyarankan, ya selalu menyarankan bersabar, ya, tunggu apa cukup umur, ya, karena memang itu untuk menjaga anak usia mentalnya ketika berumah tangga. Karena di kami ketika menyidangkan dispensasi kali itu diwajibkan menasehati semaksimal mungkin. Ya, diwajibkan. Kalau itu tidak dilakukan oleh hakim yang menyidangkan dispensasi kawin, perkaranya itu bakal lebih itu aturannya. Betul harus dinasihati. Kemudian dihadirkan orang tua dari calon istri dan orang tua dari calon si suami, dan si suaminya pun diperiksa di kesehatan. Semua panggil ditanya apa ada paksaan dari orang tua. Jadi betul-betul dispensasi kawin dengan anak orang tua. Jadi bisa dibaca itu Perma nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian permohonan dispensasi kawin. Perma nomor 5 tahun 2019. Nah, itu ada ketentuannya. Bagaimana cara mengajukannya? Ya, tujuannya apa? Tujuan utama adalah menjaga anak ini. Kenapa dibatasi umur itu? Sekarang ini malah kalau sebaliknya ya, umur 12 sudah sangat dewasa. Iya, cara berpikirnya bukan fisiknya ya. Terkadang fisiknya bocor ya, udah besar seperti anak SMA, padahal umurnya baru 14 tahun ya kan. Cara berpikirnya lebih dewasa dia akibat jinjit itu hati ya kan. Hanya sekarang diper inilah supaya betul-betul dewasa ya 19 tahun. Nah, tapi akibatnya ke kami diskon itu banyak dispensasi. Jadi tidak mesti dikabulkan dispensasi kami. Ya, tidak. Apabila dia menghalangi pendidikannya dengan dia dinikahkan, pendidikannya bisa
ini tidak ada yang ditolak, ya. Di pertimbangan dia sedang sekolah sedikit aja dan tidak ada alasan lain, hanya orang tua supaya takut supaya tidak melakukan hubungan melanggar syariat. Banyak itu alasannya. Itu kan tidak bisa dibebankan kepada pengadilan. Sebenarnya ketakutan orang tua melakukan anak yang melakukan itu dibebankan kepada pengadilan. Itu tanggung jawab orang tua menjaganya supaya jangan sampai melakukan. Seperti itu, bukan yang keluarnya dinikahkan dan dibebankan tanggung jawabnya kepada pengadilan. Tunggu izin. Nah, itu tanggung jawab orang tua. Kalau orang tua yang takut, jaga anaknya. Dan tidak melanggar syariat itu, dijaga, diberi nasihat, jangan dibiarkan malam jam 12 masih berkeliaran. Kan itu coba takut kami susah, Pak Hakim untuk menjaganya dia. Itulah zaman sekarang ini, ya. Tapi hakim punya pertimbangan juga. Ketika melihat sudah misalnya 17 dan pendidikannya sudah selesai atau tidak ada pendidikan di sekolah lagi, dan itu sudah betul-betul itu bisa jadi dikabulkan. Dan pertimbangannya banyak, karena saksi pun dipanggil. Jadi hanya bukan hanya keterangan dari keluarga dua pihak, tetapi juga dipanggil saksi-saksi lain. Apakah mereka ada hubungan keluarga, ada mahram, tidak boleh menikah, ya kan? Seperti itu. Jadi diperiksa juga sampai di situ, bukan hanya umurnya, tetapi hubungan keluarganya. Atau yang suami masih punya kaitan dengan istri yang ini adalah istri keduanya. Jadi bukan hanya mengenai umur, tapi juga yang menyangkut dengan sah tidak sahnya perkawinan itu nanti dilaksanakan. Kalau kami sudah boleh diizinkan untuk menikah, kalau ada tidak menilai, nggak bilang itu sudah memeriksa dan diizinkan. Yang dosa ketika ternyata mereka punya hubungan keluarga dan dilarang untuk menikah, kami yang sah memberi izin itu tadi, bukan awal. Kami seperti itu, ya. Pemeriksaan dispensasi kami itu lama misalnya. Lama. Nasihatnya dia lebih panjang melebihi nasihat perkawinan. Ya. Apalagi anak sudah hamil duluan, itu hanya dijelaskan. Apabila anak anak perempuan, walinya tidak berlayarnya ketika dia menikah. Dijelaskan. Diingat itu, betul ingat kepada orang tua yang ada saksi itu. Kalau ingat, karena nanti ketika dia sudah mau menikah, perempuan ini anak perempuan menghindari malu. Ketika menikah, ayahnya ada, tapi yang nikahkan apa ayahnya enggak malu dari wali, abangnya ada, kakeknya masih ada. Dan kita malu kawan bahwa anak itu ternyata anak di luar nikah, tapi untuk menghindari itu udahlah nikahkan saja, jadi wali ayahnya atau kakeknya. Itu mengingatkan, itu nanti anaknya itu dengan suaminya berzina sepanjang hayatnya. Karena perkawinannya tidak sah. Maka kami selalu mengingatkan, karena kan sekarang belum lahir anaknya, walinya, karena rukun wali itu rukun. Jadi pernikahan sah itu adalah pernikahan yang ada walinya dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Itu kan hadisnya. Hadis. Harus ada wali itu wali yang sah. Jadi banyak kejadian seperti itu kan? Takut malu, tahu, ibunya tahu bahwa dia anak dulu hasil sebelum menikah ayah orang tuanya dia sudah hamil. Maka kami mengingatkan yang alasan dispensasi itu adalah karena sudah hamil dua. Nah, ketika anak lahir anak perempuan, tolong betul-betul dijaga, betul-betul dijaga. Karena nanti karena takut malu dengan tetangga dengan ya, jika ayahnya terus jadi wali, atau mungkin lupa, atau ayah sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, karena tinggal kakeknya dari ayahnya ya. Atau ada adiknya,
abangnya, abang adiknya yang mungkin anak yang menikah dia saja pertama, anak berikutnya sudah di dalam nikah juga tidak boleh jadi wali terhadap. Makanya akibatnya banyak. Makanya itu tadi hifzun nasab itu, hifzun nafs itu tujuan. Maka diatur betul-betul, jangan dilanggar, diharapkan. Akibatnya ini banyak, tapi karena kita kadang-kadang itu sadar akibat itu besar. Kalau perkawinan itu tidak benar. Maka ketika ada orang menikah lama kemudian ini isbat nikah ya, pengesahan nikah. Mungkin orang tua kita nikah siri dulu. Ya. Kemudian sekarang mengurus naik haji, nggak ada buku nikah. Naik haji harus ada buku nikah. Baru mengurus isbat. Ketika naik haji diminta buku nikah, mana bapak betul kan suami istri ini? Mana bukunya? Nggak ada. Isbat dulu pengadilan. Isbat, kayaknya tahun 80-an misalnya. Isbat kita periksa siapa walinya, siapa saksinya. Ketika pada saat itu ternyata nikahnya sembarangan, nggak sah, kita nyatakan tidak sah kawinannya. Dan selama itu mereka bertindak, iya nanti. Betul. Makanya perkawinan ini sah tidak sahnya perkawinan itu suatu yang besar dan meluas. Ya, jadi itu tadi makanya harus betul-betul nikahnya harus betul-betul. Janganlah nikahnya sembarangan tempat di kali-kali liar. Ya, nikahlah di bawah. Kalau masih di bawah umur diberi jalannya dispensasi itu ke pengadilan. Mana jalan? Ya kan, jangan langsung dikasih di sembarangan. Aslinya nanti ketika betul tidak sah. Kalau memang sah, alhamdulillah. Walinya benar, saksinya benar, tapi memang tidak di KUA saja, ya, karena KUA-nya jauh, misalnya ini pelosok, ini kampung, rumahnya di pelosok, KUA jauh, transportasi susah. Nah, tapi nikahnya secara agama sah, cuma belum tercatat, tinggal diisbatkan. Tapi kalau nikah sudah kita ragukan sah apa tidaknya, itu akibatnya besar, Jadi seperti itu, maka dispensasi akibat dispensasi kawin dengan alasan sudah hamil duluan, itu kami ingatkan sama wajib mengenai. Kecuali itu tadi, ketika kalau anak perempuan, kalau anak laki-laki sih tidak ada masalah, ya dia nggak perlu wali menikah. Tapi kalau anak perempuan sayang sekali, ya. Jadi seperti itu gambarannya. Makanya adik-adik ada keluarga atau sanak saudara tetangga yang mau menikah, sarankanlah nikahlah di KUA. Ya, kalau belum cukup umur, juga dispensasi. Kemudian ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan nikah sah, ya, cuma belum tercatat. Kemudian lahir anaknya, kemudian ibunya disarankan tadi, oh, kita nikah baru saja, tajdid nikah namanya. Ya, memperbaharui nikah. Jadi nikah baru seperti semula. Sama kamu. Ya, dia tidak melalui isbat, tapi dia nikah baru saja. Jadi status anak yang tadi gimana? Ketika dilihat dari buku nikah, ibunya baru menikah tahun 2000, anak itu lahir tahun 1908. Kan udah lahir dia juga kalau ibunya menikah, kalau buktinya dari buku nikah. Nah, buku nikah. Gimana status anak itu? Ya, tidak sah secara yang kedua tadi. Ya, belum tercatat itu tidak sah. Supaya sah, apa yang dilakukan? Itu anaknya ini. Ini anaknya, apa yang dilakukan? Sepengetahuan ya, supaya dia sah masuk sebagai anak. Dia secara agama sah, anak yang sah. Ya, cuma belum tercatat. Itu tadi anak di luar nikah yang belum tercatat itu. 2002 tadi.